COVID ini memberikan pesan yang kuat ya, bahwa setiap hari kita jalani adalah satu anugerah. Saudara, kerajaan surga bukan cuma berhenti pada berita pengampunan, tetapi kerajaan surga itu dikatakan harta sebagai harta. Tetapi harta ini terpendam, sehingga tidak semua orang melihatnya. Tapi dikatakan orang yang melihat, mereka akan rela mengganti, menjual yang lain untuk memperoleh harta itu. Dan kalau kita renungkan, perilaku kita sangat ditentukan oleh apa dan siapa yang kita anggap sebagai harta kita. Firman Tuhan di dalam Lukas 12 ayat 34 berkata, di mana hartamu, di situ hatimu berada. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Pertanyaannya, apa yang menjadi harta dalam hidup kita? Kita akan bertindak siapa dan apa yang dianggap sebagai harta. Kita nggak mungkin melepas sesuatu untuk apa yang dianggap harta. Banyak orang Kristen terperangkap dalam suatu kehidupan yang tidak puas karena mengejar harta, ya, itu harta duniawi. Selalu ingin lebih, terus ingin lebih, dan akhirnya hidupnya menjadi tamak. Alkitab dalam Lukas 12 ayat 15 berkata bahwa kita ini harus berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamaan. Artinya jaga diri kita, jaga hatimu baik-baik. Jangan sampai sikap tamak ini masuk dan memerintah dalam hati kita. Sebab ketamaan ini adalah dosa yang harus diwaspadai. Karena siapa saja bisa jatuh dalam dosa ketamaan. Jangan sampai kita tertuju pada harta duniawi, mengejar sedemikian rupa, tetapi sebenarnya kita dikatakan miskin di hadapan Allah. Kita bilang kita cinta Tuhan, tapi masalahnya cinta mana Tuhan dengan uang? Apa yang kita banggakan dalam hidup kita? Petrus pernah bertemu dengan orang lumpuh dan berkata, emas dan perak aku nggak punya, tapi aku punya Yesus yang di dalam hidupku. Ya, dia bukan punya doktrin, bukan punya surat, tapi dia punya Yesus dalam hidupku. Sesungguhnya harta itu adalah Tuhan sendiri. Orang Lewi tidak mendapatkan jatah tanah, tapi dia berkata dia mendapatkan pusaka, yaitu Tuhanlah milik pusakanya. Apabila posisi Tuhan di dalam hati kita telah digantikan dengan harta dunia, maka orang tersebut telah menduakan Tuhan. Dan oleh karena itu kita harus menjauhkan diri dari jebakan-jebakan materialisme sehingga otoritas Allah di dalam hati kita tidak tergantikan. Yang pertama, jangan sampai posisi Tuhan di dalam hidup kita ini tergantikan. Kalau Tuhan adalah harta kita, kita tidak usah khawatir. Karena segala sesuatu itu firman Tuhan mengatakan akan ditambahkan kepadamu. Karena di dalam dia ada seluruh kepenuhan Allah. Ya, apa yang kita anggap harta, kita tidak ingin kehilangan. Umpamanya seorang yang punya deposito 1 miliar, pasti saudara tahu di mana kita letakkan harta itu. Ya, kita punya perhiasan yang begitu mahal, kita tahu letaknya di mana harta itu dan kita nggak mau sampai harta itu hilang. Karena firman Tuhan mengatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Apabila posisi Tuhan itu menjadi harta dalam hati kita, maka kita akan tidak hidup dalam kekhawatiran yang berkelebihan akan harta benda, ya. Karena kekhawatiran itu tidak ada gunanya. Kekhawatiran, penyesalan, semua itu tidak akan pernah diperbaiki. Saudara, kedekatan dan keintiman kita kepada Tuhan itu adalah kekayaan dan harta yang sesungguhnya. Harta di dunia ini bersifat sementara, tetapi keintiman kita dengan Tuhan,
kedekatan kita akan Tuhan adalah harta yang kekal. Yang kedua, jangan sampai kita kehilangan sukacita. Karena kerajaan surga yang kekal tidak bisa dibeli dengan material. Yakub dia pernah terjebak dalam duka cita yang sangat mendalam karena ditinggal oleh Yusuf. Ya, coba amati, sejak dia ditinggal Yusuf tidak ada pengalaman rohani. Dia hanya meratapi hidupnya penuh dengan duka cita. Tuhan ingatkan Esau. Esau itu diberkati secara finansial, tetapi hidupnya dalam kepahitan. Dia mengejar-ngejar saudaranya Yakub ya. Dan saya nggak mau ya kehilangan harta itu, saudara. Di mana pengalaman saya bersama Tuhan sejak saya lahir baru 42 tahun yang lalu, saya lewati bersama Tuhan. Saya memang bukan orang sempurna, tetapi sejak 42 tahun yang lalu, saya lihat Tuhan itulah harta saya, dan saya tidak akan mau kehilangan harta itu. Saudara, Tuhan itu bukan cuma penolongmu, tetapi Tuhan itu harta. Sesuatu yang kita anggap harta, maka kita tidak akan merasa ingin kehilangan dan tidak akan ada yang mempengaruhi perilaku kita. Oleh karena itu, apa yang menjadi harta dalam hidup kita, yaitu Tuhan sendiri yang harus menjadi harta. Hari ini kita lihat bahwa banyak virus-virus yang tercantum di dalam 2 Timotius 2 ayat 3, yaitu virus-virus yang orang-orang sudah tidak mengenal agama lagi, ya, tidak menghormati orang tua. Di akhir zaman banyak orang menjadi hamba uang, mencintai diri sendiri, tidak mencintai Tuhan. Kehilangan rasa cinta akan Tuhan. Banyak lihat kedurhakaan, kejatuhan, dan orang sebagian sudah kehilangan kasih menjadi tawar hati. Kasihnya sudah menjadi dingin. Saudara, kita lihat yang ketiga. Apa problem bangsa Israel? Mereka gambarannya bukan orang yang tidak selamat masuk neraka. Waktu Tuhan marah, Musa bersyafaat. Aku mengampuni mereka, di dalam Bilangan 14. Mereka dipelihara oleh Tuhan 40 tahun, ya, mana turun dari surga. Mereka dibela, mereka dilindungi oleh Tuhan, dikasih Tuhan. Tapi apa problem mereka? Mereka kehilangan perkenanan Tuhan. Kehilangan kasihnya kepada Tuhan. Mereka putar-putar di padang gurun, ya, jadi tua, tidak menjadi dewasa, tidak ada destination, tidak ada progres, tidak ada mimpi, ya. Padahal mereka sangat dikasihi Tuhan, tapi mereka kehilangan perkenanan Tuhan. Yesus membawa kita keluar dari kegelapan, bukan hanya menjadi selamat, tapi punya satu tujuan, punya sebuah visi. Saudara, Kaleb tidak jadi tua. Ya, dia bersaksi 45 tahun yang lalu dia terima pesan Tuhan. Sampai saat itu dikatakan harta, dan hari ini kemurahan Tuhan, dia bilang kekuatan Tuhan masih sama, dia masih kuat seperti 45 tahun. Yang ketiga, apa yang harus kita lihat sebagai harta? Jangan sampai kita kehilangan value. Ya. Belilah kebenaran. Ya. Beli itu ada harga yang harus dibayar. Nggak boleh jual. Ya. Kebenaran itu jangan dijual. Orang Kristen yang tidak punya nilai, tidak punya value, maka akan jadi olahan orang dunia. Apa yang menjadi Yusuf bisa menolak godaan Tante Potifar? Ini Yusuf masih muda ya, normal ya, matanya nggak juling ya, dan Tante Potifar ini istri orang kaya, pasti perawatan, pasti make up cantik, seksi ya. Dan Yusuf digoda bukan sekali, tapi berhari-hari. Waktu itu nggak ada Alkitab, ya, jujur. Jadi Yusuf bagaimana? Tapi Yusuf menolak. Apa rahasianya? Yusuf punya nilai, punya value dalam hidupnya. Dia tidak mau melakukan dengan istri orang. Kalau saya melakukan dengan istri orang, saya akan merusak diri saya sendiri. Itu nilai Yusuf. Saya nggak malu sama orang lain, tapi saya malu sama diri saya sendiri. Saya tidak mau melakukan itu, kata Yusuf.
Kalau orang punya identitas, dia punya nilai dalam hidupnya, dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak berkenan dalam Tuhan. Ya, Einstein pernah berkata, try to be the man of value more than the man to be success. Bukan berarti sukses itu kita abaikan, tapi ayo kita memperbaiki nilai value kita, nilai hidup kita ini lebih daripada nilai kesuksesan kita. Mother Teresa pernah bilang bahwa Tuhan memanggil saya bukan untuk menjadi sukses, tapi menjadi orang yang beriman. Saudara, kita dipanggil untuk berhasil, ya. Tapi kita tidak memberhalakan keberhasilan, ya. Kita dipanggil Tuhan untuk sukses. Tuhan memberikan hidup dan hidup berkelimpahan. Tapi kita tidak memberhalakan sukses itu. Kalau kita memberhalakan sukses, maka kita akan memakai segala cara, ya, waktu kita habis semua untuk mencapai sukses dan akhirnya kita menjadi tamak. Jangan sampai kita kehilangan nilai atau value, ya. Artinya apa harta orang benar, yaitu kebenaran. Kalau kita sudah tidak punya kebenaran, maka kita tidak punya nilai. Yang membuat berbeda Daud dan Saul itu apa? Dua-dua Daud dan Saul itu pernah berbuat dosa. Saul diurapi tidak kurang dari Daud. Minyaknya sama. Pendetanya juga sama, yaitu Samuel. Tapi yang berbeda wadahnya. Saul tidak terima pengurapan tanpa perjanjian. Ya, dia pakai buli-buli. Daud menerima dalam wadah tanduk binatang. Ada covenant, ada sesuatu yang disembelih. Saudara, kalau ngomong dosa, besar mana dosanya Saul dan Daud? Secara mengerikan Daud ini besar dosanya juga. Suami orang dibunuh, istri diambil. Tetapi ada satu respon mereka ketika kerajaan dalam keadaan krisis. Saul itu mempertahankan posisi kerajaannya. Apa yang mengancam posisinya dia bunuh. Sampai imam-imam Daud pun dikejar mau dibunuh. Karena dia tahu menjadi calon pengganti raja. Daud juga mengalami krisis di mana pedang masuk, anaknya saling membunuh, dan anaknya mau kudeta bapaknya, dan dia sempat keluar dari Yerusalem. Apa yang dia lakukan? Tuhan, kalau engkau mau ambil posisiku, kata Daud sebagai raja, aku rela karena aku memang punya salah. Tetapi satu yang aku minta, jangan ambil rohmu, jangan ambil hadiratmu. Daud melihat hadirat Tuhan itu lebih dari segala posisi kerajaannya. Daud berkata, satu hal aku minta, yaitu tinggal di hadiratmu senantiasa. Musa ngerti, kalau Tuhan tidak menyertai kami, jangan suruh kami pergi. Karena hadirat Tuhan itu luar biasa bagi Musa. Dari manakah kami berbeda dengan bangsa lain? Bukan karena hebat yang mana, tapi kalau hadiratmu ada di dalam hidupku. Berapa banyak orang melihat hadirat Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Kalau engkau kehilangan uang, pasti kita kepikiran. Ya. Tapi berapa banyak waktu kita doa dan tidak merasakan hadirat Tuhan, tapi kita tidak kepikiran. Saudara, umpamanya kalau di baju kita itu ada ini ya binatang burung merpati, lambang Roh Kudus ya. Di baju kita, pundak kita ini ada burung merpati. Sebagai burung merpati ini sebagai harta ya. Dan engkau tidak akan kehilangan burung merpati itu. Waktu burung merpati itu di pundak kita, maka kita akan jalannya berbeda. Kita akan jalan berhati-hati ya. Kita akan bicara berhati-hati ya. Saudara, bukan karena peraturan, tapi engkau ingin dia tidak terbang dan tidak kehilangan karena itu harta bagimu. Begitu juga kalau Tuhan adalah hartamu, maka cara hidup kita ini harus berbeda. Cara jalan hidup kita ini harus berbeda. Cara bicara kita ini pasti berbeda. Engkau buat dia kerasan di dalam hidup kita. Ya, dia harta sehingga kekerasan kita bukan karena ditakut-takuti, bukan karena peraturan,
tapi karena ada satu hubungan pribadi dengan Tuhan. Itulah hartamu. Yang kelima, Salomo tidak kehilangan suksesnya. Salomo tidak kehilangan kuasa. Salomo tidak kehilangan hartanya. Tetapi Salomo kehilangan hadirat Tuhan di tengah-tengah kesuksesannya. Dia bilang di tengah kesuksesannya, tanpa dia sadari, hadirat Tuhan itu sudah hilang. Di tengah-tengah kuasanya tanpa hadiratnya, Salomo berkata, semuanya adalah sia-sia. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Salomo berkata, sia-sia. Apa gunanya kita memperoleh seluruh dunia kalau kita kehilangan hidup kita? Saudara, jangan sampai kita kehilangan harta, yaitu hadirat Tuhan. Yang keenam, jangan kita kehilangan jubah kita. Saudara, Adam tidak kehilangan agama. Adam tidak kehilangan segala sesuatu, tapi Adam kehilangan jubahnya. Saudara, jubah ini lambang otoritas, ya. Dikatakan Yudas sebelum dia kehilangan nyawanya, dia kehilangan jabatannya. Padahal dia sudah termasuk satu dari 12 rasul. Oleh karena itu saya tegaskan kembali, jangan pernah kehilangan cinta kita pada Tuhan. Jangan pernah kehilangan visi kita dari Tuhan. Jangan kehilangan pandangan kekekalan kita. Jangan kehilangan nilai, value hidup kita. Jangan kehilangan hadirat Tuhan. Jangan kehilangan segala yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Setialah dan lakukan itu. That is life. Itulah kehidupan. Kita nggak dipanggil untuk mati, ya. Kita dipanggil untuk masuk dalam keabadian. Mungkin paling banter 100 tahun kita udah mati semua. Masalahnya bukan cuma mati, tapi adakah kita punya nilai, punya cerita, punya sejarah dalam hidup kita. Saudara, orang itu cuma ada 3 hal yang berbeda. Satu, orang yang pertama no story. Mati pun nggak ada ceritanya. Orang lupa dan dilupakan. Orang yang kedua, orang sukses. Tapi cerita semuanya adalah my story. Cerita tentang dirinya sendiri. Raja-raja yang hebat membangun kerajaannya untuk dirinya. Dan lewat generasi demi generasi orang lupa. Tapi kita lihat Musa, 40 tahun yang pertama, dia hidup dalam my story. 40 tahun yang kedua, no story. Jadi tukang angon kambing domba. Tapi 40 tahun yang ketiga, dikatakan dia mempunyai history. Historinya Tuhan. Kita nggak tahu berapa lama waktu Tuhan kasih kepada kita. Tapi yang jelas, setiap hari, ayo kita bangun. Ya. Kita panggil nama Tuhan. Kita nggak ditakut-takuti masalahnya. Apakah kita punya cerita, gambar muka Tuhan di dalam hidup kita. Untuk punya cerita itu, kita harus ada perjalanan. Dan untuk jalan itu kita tidak boleh tawar hati. Kita harus hati-hati. Kita harus punya rasa ada di dalam hadiratnya. Ada tujuan. Saudara, kalau dalam perjalanan kita bersama Tuhan, itu sukses. Maka cerita kehidupan kita ada gambar muka Tuhan di dalam hidup kita. Dan itu akan menjadi ahli waris hidup kita kepada seluruh generasi kita. Bahwa Tuhan itu segalanya bagi kita. Amin.